Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia rahimakumullah. Bersyukur kita karena limpahan rahmat Allah yang tiada terkira, sehingga pada siang yang sungguh sangat menggembirakan ini kita bisa melaksanakan ketaatan kita kepadanya, memenuhi panggilan Allah, menunaikan kewajiban kita, sholat Jumat. Marilah kita wujudkan rasa syukur kita ini karena kita telah dipilih menjadi segolongan kecil orang-orang yang senantiasa memenuhi panggilannya. Kita juga menyadari betapa banyak orang yang mendengar panggilan pada siang hari ini tetapi tidak bisa memenuhi panggilannya. Entah karena tidak diberi kesempatan ataupun tidak diberi kesehatan, atau kedua-duanya tidak dikaruniai kesempatan dan kesehatan. Maka kita wajib bersyukur atas karunia Allah yang tiada terkira ini dengan cara kita niatkan setiap langkah hidup kita ini untuk mentaati apa yang menjadi perintah Allah dan menjauhi apa yang menjadi larangannya. Insya Allah, jika setiap apa yang kita kerjakan itu senantiasa di dalam ketaatan kepada Allah, maka ketentraman, kebahagiaan, kesejahteraan insya Allah menjadi harapan bagi kita untuk menggapainya. Tetapi jika hidup kita ini melenceng dari ketaatan kepada Allah, maka harapan kita untuk mendapatkan kebahagiaan, kesejahteraan mungkin akan sangat berkurang kesempatannya. Hadirin yang berbahagia rahimakumullah. Kalau kita memperhatikan fenomena sosial saat ini, para ahli sangat mengkhawatirkan betapa banyaknya kejadian yang sangat memilukan bagi kita. Entah yang namanya tingginya angka perceraian, ataupun kasus KDRT yang sangat mencolok terjadi saat ini. Bahkan kriminolog UI pun mengatakan, ini zaman apa? Kenapa kekerasan, kejahatan itu justru sering terjadi dari orang-orang terdekat kita? Kita sering mendengar
berita ada seorang suami membunuh istrinya atau sebaliknya, ada ayah memperkosa anaknya. Ini sesuatu fenomena yang harusnya menjadi perhatian kita. Kita bersyukur memang kita tidak terlibat secara langsung, tetapi kondisi sosial kita sekarang sangat memungkinkan ada di antara kita yang mungkin bisa terjerumus kepada hal yang demikian. Pada Allah menciptakan kita ini dari laki-laki dan perempuan, berpasang-pasangan, itu semua supaya menjadikan dunia ini menjadi lebih tentram, lebih bahagia, lebih bisa tercapai kesejahteraan fid dini wa dunya wal akhirah. Sebagaimana tadi saya baca di awal khutbah, bahwa dalam surat An-Nisa ayat yang pertama, Allah menjadikan kita dari yang satu, kemudian menjadikan kita dari laki-laki dan perempuan, kemudian menjadikan banyak, supaya kita saling berkasih sayang. Hadirin yang berbahagia, rumah tangga itu adalah akar dari semua permasalahan yang harusnya menjadi tempat berbagai solusi dari setiap permasalahan yang dihadapi oleh seseorang. Kalau seseorang di luar itu mendapatkan permasalahan, maka solusi yang paling tepat adalah kembali ke keluarga. Karena memang keluarga ini diciptakan oleh Allah supaya kita mendapatkan ketenangan, cinta kasih, dan kasih sayang. Sebagaimana kita sudah sangat hafal, dan ini sudah sering dibacakan di acara-acara Walimatul Urus dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'alna bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, tanda-tanda Allah menurunkan mukjizat kepada kita, kebesaran Allah itu ditunjukkan kepada kita dengan menjadikan kita ini berpasang-pasangan. Pasangan kita itu diambil dari jenis kita sendiri. Manusia berpasangan dengan manusia, laki-laki berpasangan dengan perempuan. Supaya apa? Litaskunu ilayya, supaya ada ketenangan dalam diri kita. Tetapi kalau kita lihat sekarang, kenapa justru keluarga menjadi pusat kekerasan, menjadi pangkal dari kriminalitas? Ini harusnya kita pertanyakan dalam diri kita. Hadirin yang berbahagia, bukan hanya menjadi pusat ketenangan, bahkan Allah menjadikan waja'alna bainakum mawaddatan warahmah. Allah menjadikan di antara laki-laki dan perempuan yang sudah menikah itu adalah cinta kasih. Akan ada rumbuh rasa cinta. Dan yang kedua, warahmah, rasa kasih sayang. Kasih sayang yang merupakan wujud dari sifat Allah. Allah memiliki sifat rahman. Kalau mawadah itu rasa cinta yang tumbuh dari keinginan kita, kemauan kita, syahwat kita. Boleh jadi suami istri itu pertama kali cinta karena pandangan pertama, karena keinginannya, karena cantiknya. Tetapi insya Allah kalau dijaga nanti akan tumbuh warahmah. Yang ini wujud kasih sayang sebagai sifat Allah. Tidak memandang kepada fisiknya, tidak memandang kepada kondisi ekonominya. Kasih sayang ini akan senantiasa tumbuh. Maka bagaimana kita bisa menjadikan keluarga ini menjadi pusat ketenangan, pusat kasih sayang, pusat cinta kasih kita. Maka yang pertama harus kita sadari betul. Marilah kita taati apa yang menjadi perintah Allah, apa yang menjadi larangannya. Ini kunci yang pertama.
Karena kita menikah pun, membentuk rumah tangga pun, itu karena perintah Allah. Tetapi kalau misalnya kita sudah terlanjur menikah karena pandangan pertama, karena kecantikannya, karena kekayaannya, maka mari kita luruskan niat kita. Kita menikah ini karena perintah Allah. Dan nikah ini menjadikan yang haram menjadi beribadah. Yang tadinya diharamkan menjadi bernilai ibadah. Maka kalau kita pandang nikah ini sebagai wujud peribadahan, maka harusnya pernikahan ini bisa menjadi pangkal tempat solusi berbagai urusan. Karena setiap urusan sesulit apapun, kalau kita niatkan ini di dalam langkah beribadah kepada Allah, maka insya Allah ketaatan seperti ini akan menjadikan mudah segala urusannya. Karena kita yakin, orang yang beribadah itu yakin semua berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Bahwa setiap urusan ada pada genggaman Allah. Ini yang harus kita yakini. Para pakar kadang menyalahkan banyaknya pernikahan dini menjadikan kekerasan dalam rumah tangga. Pada hakikatnya bukan pada pernikahan dininya, tetapi pada kemampuan seseorang mengelola emosinya, sehingga emosinya ini dipakai untuk dalam rangka ketaatan kepada Allah. Kalau kita bisa seperti ini, sebanyak apapun permasalahan, insya Allah kita yakin bahwa setiap permasalahan itu pasti ada solusinya. Dan Allah menjadikan pada kita tidak mungkin memberi beban kita kecuali kita mampu untuk mengatasinya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang kedua, kita jadikan rumah tangga ini tempat menggali rasa syukur. Rasa syukur ini harus senantiasa kita tumbuhkan di dalam setiap anggota keluarga. Syukur artinya mengakui semua kenikmatan, semua yang ada, baik itu berupa kenikmatan maupun berupa musibah, itu semua berasal dari Allah. Kalau semua berasal dari Allah, insya Allah semuanya akan menjadi rasa syukur kita. Kita akan bisa merasakan betapa semuanya ini karena nikmat Allah yang tiada terkira. Bahkan ketika musibah pun datang, kita akan dengan tegar mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini yang menjadi rasa syukur yang terbesar bagi kita. Kemudian menjadikan semua yang kita terima ini, entah banyak entah sedikit, itu merupakan wujud karunia Allah yang tiada terkira. Inilah puncak rasa syukur. Tidak membedakan apakah itu nikmat, kebaikan ataupun keburukan. Karena Allah menakdirkan bagi kita itu kebaikan sekaligus keburukan. Bukan berarti kebaikan karena kita mulia di sisi Allah, atau sebaliknya Allah menjadikan keburukan bagi kita sebagai ungkapan kita ini tidak baik kepada Allah. Tetapi kebaikan dan keburukan ini untuk menguji kita tentang ketaatan kita kepada Allah. Rasulullah sampai mengatakan, ajabalil amril muslimin. Aku heran terhadap urusan orang muslim. Kalau dia diberi kenikmatan, dia akan senantiasa memuji kepada Allah. Tetapi jika dia diberi musibah, dia akan senantiasa bersabar. Kedua-duanya ini kebaikan di sisi Allah. Tidak ada sedikit pun keburukan. Maka rasa syukur adalah cara merubah pandangan hidup kita. Bagaimana merubah segala sesuatu ini yang kadang-kadang kita pandang sebagai kebaikan dan keburukan, kenikmatan dan musibah.
kesuksesan dan kegagalan. Kita rubah pandangan hidup seperti ini menjadi semuanya adalah karunia dari Allah. Inilah wujud rasa syukur. Jika keluarga ini bisa merubah pandangan hidupnya menjadi segalanya adalah sesuatu hal yang harus kita syukuri, maka tidak akan ada lagi alasan untuk berlaku kekerasan dalam rumah tangga. Kadang-kadang kita lihat kekerasan dalam rumah tangga itu berpangkal pada hal yang sangat sederhana. Misalnya hutang yang terlalu banyak, atau karena rasa malu yang tiada terkira. Bagaimana mungkin ada suatu keluarga, ayah, anak, 3 orang anak bersama-sama melakukan bunuh diri? Hal ini bisa terjadi karena pandangan hidupnya yang tidak diarahkan kepada semuanya ini berasal dari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak mungkin menakdirkan bagi kita sesuatu yang tidak bermanfaat bagi kita. Betapa Allah kurang pekerjaan kalau menakdirkan bagi hambanya sesuatu yang tidak berguna. Entah kebahagiaan, entah kesusahan, entah kenikmatan, entah musibah, entah kesuksesan, entah kegagalan. Semuanya ini Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidak ada sesuatu yang Engkau ciptakan yang semuanya itu pasti ada maknanya. Tidak ada sesuatu yang Engkau ciptakan itu yang sia-sia. Inilah yang harus kita ubah mindset hidup kita. Insya Allah, kalau keluarga kita ajak, mari kita rubah pandangan hidupnya untuk senantiasa dalam koridor taat, maka insya Allah kita bisa mengharapkan ketenangan dalam hidup, mawaddah warahmah, bukan hanya di dunia, insya Allah sampai nanti di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.